with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya, yaitu IPA kelas 7 semester ganjil. Nah, langsung saja kita ke materinya. Di sini kita bisa lihat apa sih itu materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang, yaitu disebut dengan materi. Jadi Bapak ulangi bahwa materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Kemudian kita lanjut. Di sini kita bisa lihat adalah klasifikasi materi. Klasifikasi materi ini sudah dikelompokkan, yaitu ada 3: padat, cair, dan gas. Kalau kita ketahui di sini bahwa padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kemudian jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Kemudian partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Inilah yang disebut dengan padat. Kemudian cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang, yaitu berbeda dengan padat ya. Kemudian kita lihat sini, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas, berbeda dengan padat. Sedangkan padat di sini partikel zat padat tidak dapat bergerak. Kemudian kita lanjut ke bagian gas. Gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Kemudian jarak antar partikel gas sangat renggang. Dia hampir menyerupai zat cair, tapi ini sangat renggang dia. Kemudian partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas, hampir sama dengan zat cair. Berbeda dengan zat padat. Kemudian kita lanjut. Kemudian skema perubahan wujud benda, yaitu kita ketahui di sini ada yang namanya gas, cair, padat. Gas akan mengalami pengkristalan, dia akan berubah menjadi padat. Kemudian padat ini akan mengalami atau bisa dilakukan dengan cara menyumblim, menyumblim. Kemudian mengembun, gas ini akan mengembun menjadi cair, dia akan menjadi cair. Kemudian cair ini akan mengalami proses penguapan, yaitu jadi akan berubah menjadi gas. Kemudian di sini kita lihat cair, atau cair ini akan mengalami pembekuan. Cair ini bisa akan mengalami pembekuan atau beku sehingga berubah menjadi padat. Begitu juga padat akan mengalami pencairan atau menjadi cair. Padat akan menjadi cair, cair dapat membeku. Sedangkan di sini kita lihat bahwa padat bisa mengalami atau bisa dilakukan dengan cara menyumblim, sedangkan gas bisa akan terjadi perubahan mengkristal, bisa menjadi kristal atau berubah menjadi padat. Begitu juga dengan gas akan mengalami pengembunan, atau jadi mengembun, sedangkan cair akan mengalami penguapan. Jadi di sini keterangannya di sini memerlukan kalor, kemudian melepaskan kalor. Kita lanjut. Unsur senyawa dan campuran. Jadi unsur senyawa campuran ini kalau kita bagi dalam materinya, yaitu terbagi atas 2 bagian. Ada yang namanya zat, kemudian ada yang namanya campuran. Zat ini terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan materi campuran terdiri campuran homogen dan campuran heterogen. Bisa kita lihat sini bahwa materi terdiri dari zat dan campuran. Sedangkan zat sendiri yaitu terdiri dari unsur, senyawa.
campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat penjelasan dari unsur itu sendiri. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Jadi tidak akan bisa dilakukan perubahan kalau hanya dengan proses kimia biasa. Kemudian yang berikutnya yaitu contoh unsur. Ya, di sini kita bisa lihat ada yang namanya aluminium, aurum, kalsium, Ca, tembaga, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah bagian dari unsur. Jadi jangan memperhatikan bentuk duanya ini, jadi ini sudah dikatakan senyawa, tapi ini adalah unsur. Aluminium, aurum, ini adalah termasuk unsur. Jadi kalau ingin mengetahui secara detail bahwa simbol yang diberikan untuk mengetahui bahwa dia unsur adalah huruf pertama adalah huruf besar, yang kedua adalah huruf kecil. Inilah simbol dari unsur itu sendiri. Kemudian kita lanjut, sifat-sifat unsur logam, non logam, dan semi logam. Nah, di sini kita bisa lihat logam. Logam ini bahwa penghantar listrik dan panas yang baik, mengkilap, kuat, dan dapat ditempa, dibengkokkan. Nah, kemudian non logam bisa kita lihat di sini kurang baik, menghantarkan listrik dan panas, tidak menggilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan. Inilah yang disebut dengan non logam. Kemudian semi logam, yaitu unsur semi logam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non logam. Dengan demikian semi logam bersifat semi konduktor, contohnya silikon. Nah, jadi ini contohnya adalah silikon. Jadi sifat-sifat unsur itu, sifat unsur logam, non logam, dan semi logam ada di sini tertera, nanti bisa dilihat ulang. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini adalah simbol-simbol dari unsur itu sendiri. Ya, di sini ada simbol-simbol dari unsur itu sendiri. Nanti bisa dicari di Google atau punya buku tentang kimia, bisa kita lihat di sini nanti ada yang namanya lambang-lambang unsur seperti ini ya. Oke, sudah jelas. Ini adalah simbol-simbolnya. Kemudian kita lanjut. Di sini adalah senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua. Jadi tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Jadi kita bisa lihat sini adalah contohnya adalah air. Air ini adalah hidrogen dengan oksigen. Jadi terdapat dua unsur menjadi satu. Nah, sehingga inilah yang dikatakan senyawa. Nah, begitu juga dengan gula pasir. Atau NH3, nitrogen dan hidrogen. Nah, ini kita bisa lihat nitrogen dan hidrogen menjadi satu. Nah, gula pasir juga begitu, karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, jadi ada 3 unsur terdapat di dalamnya. Tapi inilah yang disebut dengan senyawa. Begitu juga dengan urea dan seterusnya. Jadi di sini akan mengalami perubahan reaksi kimia. Ya, melalui reaksi kimia bisa kita lihat terdiri atau lebih dari satu unsur. Inilah yang disebut dengan senyawa. Jadi berbeda unsur menjadi satu. Kemudian kita lanjut. Sifat senyawa kita bisa lihat di sini, yaitu terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Kemudian memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui reaksi kimia. Kemudian unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Kemudian yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Ini kita bisa lihat sini adalah senyawa organik. Contohnya kita bisa lihat senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya asam cuka, asam asetat. Ini adalah senyawa organik. Sedangkan senyawa anorganik, senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contohnya pasir, garam,
garam meja atau garam dapur. Ini adalah bisa kita lihat senyawanya adalah natrium klorida. Kemudian kita lanjut campuran. Campuran adalah materi yang tersusun dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Jadi campuran ini dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Jadi ciri-ciri campuran sebagai berikut: tersusun atas dua zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap, dan yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Inilah yang disebut dengan campuran. Contohnya air gula dengan teh atau kopi. Inilah yang disebut dengan campuran. Kemudian kita lanjut. Berdasarkan zatnya mempunyai penyusun campuran dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama adalah campuran yang tersusun atas 2 jenis unsur atau lebih. Contohnya campuran unsur O2 dan unsur H2. Kemudian ada yang namanya campuran tersusun atas 2 jenis senyawa atau lebih. Contohnya campuran antara senyawa karbon dioksida dan senyawa H2O. Ini kita bisa lihat campuran terdiri atas 3 bagian ya. Kemudian yang ketiga, campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Contohnya campuran antara unsur O2 dan H2O. Inilah yang disebut dengan campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Kemudian kita lanjut. Berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3. Ya, kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas. Nah, di sini contohnya udara tersusun atas beberapa gas, O2, nitrogen, dan gas lainnya. Yang kedua, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat lainnya. Contohnya baja, paduan logam antara besi dan karbon. Kuningan, paduan logam antara tembaga dan seng. Kemudian yang ketiga adalah campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair. Seperti tadi Bapak sudah jelaskan, ada campuran air, gula, sirup, itu adalah bagian dari campuran. Kita lanjut. Di sini campuran zat padat dan zat cair. Di sini campuran homogen. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Apa sih campuran homogen itu? Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Ya, disebut dengan larutan. Ciri-cirinya yaitu tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut dengan ukuran yang tidak jauh berbeda, bening dan tembus cahaya. Yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Yang keempat, zat-zat penyusunnya tercampur sempurna. Contohnya di sini campuran air dengan alkohol, air dengan gula, dan air dengan sirup. Nah, inilah disebut dengan campuran homogen, sama. Dia sama, jadi sulit untuk dibedakan. Makanya ada biasanya yang dikatakan homo, berarti dia sesama. Nah, kalau ada yang namanya homo itu hati-hati ya. Jadi kita perlu ketahui bahwa homo itu adalah sesama. Jadi kalau untuk campuran ini yang tidak dapat bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya. Contohnya air dengan alkohol. Kemudian campuran heterogen. Campuran heterogen itu partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar, keruh dan tidak tembus cahaya. Ketiga, terdapat endapan saat didiamkan. Yang keempat, percampurnya tidak merata. Inilah yang disebut dengan campuran heterogen. Campuran heterogen itu terdiri dari beberapa. Yang pertama kita ketahui adalah campuran heterogen suspensi. Ukuran partikelnya nanometer ya, nanometer, yaitu contohnya pasir dalam air. Kemudian adanya campuran heterogen koloid, yaitu ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer. Contohnya susu, darah, dan asap. Nah,
Inilah yang disebut dengan campuran heterogen koloid dan campuran suspensi. Oke, sampai sini kita lanjut lagi berikutnya. Berdasarkan sifat larutan dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang namanya larutan basa, asam, basa, dan garam. Asam, basa, dan garam. Campuran itu terdiri menjadi 3 bagian atau yang disebut dengan asam, basa, dan garam. Di sini bisa kita lihat berdasarkan sifatnya larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Yang pertama adalah asam. Nah, ciri-cirinya berasa masam, bersifat korosif, memerah kertas, lakmus biru, menghasilkan ion ion hidroplus. Nah, kemudian saat dilarutkan di dalam air memiliki pH yaitu kurang lebih dari 7 pH-nya ya. Kemudian contoh HCl, HNO3, kemudian H2SO4. Inilah yang disebut dengan asam. Kemudian basa, berasa pahit, bersifat licin, memberikan kertas lakmus. Ya, jadi kertas lakmus akan berwarna biru ketika diletakkan basah, menghasilkan ion OH. Kemudian saat dilarutkan dalam air memiliki pH lebih dari 7. Kemudian kita lihat sini adalah contohnya adalah NaOH. Kemudian kita lanjut, ada namanya KOH dan MgOH2. Kemudian garam di sini adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Jadi biasanya kita disebut dengan netral. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Jadi biasa garam ini disebut juga dengan netral ya. Jadi dia ada perpaduan asam dan basa. Contohnya NaHCl, KNO3, CaCl2, dan NH4Cl. Kemudian sifat garam bermacam-macam, yaitu asam pH-nya kurang dari 7, sedangkan basa pH-nya lebih dari 7, dan netral pH-nya sama dengan 7. Kemudian kita lanjut. Di sini indikator asam dan basa. Nah, kalau indikatornya yaitu indikator alami, buatan, universal, dan pH meter. Kalau kita bisa lihat di sini contoh bunga sepatu, kol, ungu, kunyit, dan bunga mawar. Inilah indikator dalam pengujian asam dan basanya. Kemudian indikator buatan yaitu metil merah dan phenol phenolphthalein. Kemudian indikator universal yaitu kertas lakmus. Kemudian kita menggunakan pH meter. Ini adalah dalam menguji yang namanya asam dan basa. Indikator alami, indikator buatan, dan indikator universal beserta pH meter. Kemudian kita lanjut, pemisahan campuran. Di sini bisa kita lihat ada beberapa cara ya, yaitu dalam proses pemisahan campuran. Yang pertama adalah adanya filtrasi. Yang kedua adalah sentrifugasi, distilasi atau penyulingan, kromatografi, sublimasi, evaporasi atau penguapan, kemudian atraksi magnetik. Inilah bagian dalam proses pemisahan campuran. Kemudian kita lanjut, filtrasi. Filtrasi ini adalah metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Sebagai contoh, air dan pasir, dan dapat dipisahkan dari campuran air pasir dengan cara menyaringnya. Nah, ini proses filtrasi. Kita bisa lihat gambar di sini. Ada yang namanya filtrasi penyaring, ada yang namanya kertas saring, residu, Erlenmeyer. Ini kita lihat di sini di tempat. Kemudian filtrasinya, hasilnya filtrasi. Oke, kita lanjut. Ada kita bisa lihat sentrifugasi. Ini menggunakan alat sentrifugasi. Apa itu sentrifugasi? Adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Contohnya sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah.
Kemudian ada yang namanya kromatografi, adalah metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Contohnya bisa kita lihat sini adalah spidol. Kita letakkan di tisu, prosesnya sangat lambat. Kita lanjut. Ini adalah sublimasi. Apa itu sublimasi? Adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim perubahan wujud padat yang ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Nah, ini dia proses sublimasi. Nah, ini dengan kita panaskan, dengan dipanaskan, ini proses sublimasi. Kita lanjut. Evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Nah, ini disebut dengan evaporasi atau disebut dengan penguapan. Kita lanjut. Di sini kita lihat atraksi magnetik. Atraksi magnetik adalah metode pemisahan campuran materi didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetannya zat-zat penyusun campuran. Contohnya memisahkan serbuk besi dan pasir. Kemudian kita lihat di sini adalah perubahan materi. Secara umum sifat materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif itu yaitu massa, volume, sedangkan sifat intensif sifat fisika dan kimia. Kita lanjut, yaitu sifat fisika. Sifat fisika yaitu berat, kerapatan, kelarutan, daya hantar, kekerasan, kekuatan, elastisitas, kemagnetan, titik didih, titik leleh, titik beku, kekentalan, kekeruhan, bau, rasa, dan warna. Sedangkan sifat kimia, kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, daya ionisasi. Itu daya ionisasi. Kemudian macam-macam perubahan. Kalau perubahan fisika, ini kita berikan pemahaman sedikit, yaitu perubahan fisika, perubahan bentuk dan ukuran, perubahan wujud, perubahan karena pelarutan atau pengeringan. Yang berikut adalah perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Yang berikutnya adalah perubahan kimia, proses pembakaran, proses percampuran zat, proses peragian, proses kerusakan, proses biologi makhluk hidup, dan proses perkembangan. Kita lihat ciri-ciri perubahan kimia, yaitu pembentukan gas, pembentukan endapan, perubahan warna, perubahan suhu, reaksi eksoterem, reaksi endoterem. Eksoterem ini yaitu di luar ya, sedangkan reaksi endoterem itu di dalam. Itu saja, semoga bermanfaat dari Bapak. Nanti yang ingin mengambil materinya silakan di-download di kolom deskripsi. Nanti di situ Bapak berikan linknya. Ya, Bapak masukkan linknya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.